sebelum pertanyaan berikut, saya mau buka satu pertanyaan. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Oke, saya mau datang ke anak muda dulu. Oke. Silakan. Dia langsung mengeluarkan handphonenya, udah dari tadi dia. Dari catat Romo. Waduh. Jadi perkenalkan Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Perkenalkan, nama saya Alberto Julian Tuera. Saya berasal dari Paroki Katedral Santa Maria Palangkaraya. Jauh dari sini ya. Kebetulan lagi magang Romo. Mungkin ini sih Romo, mungkin pertanyaannya berkaitan dengan Miss Dinar yang lu tuh di situ, bukan di sini. Nah, yang berdebat di altar. Jadi sedikit klarifikasi sebagai anak yang pernah Miss Dinar begitu Romo. Mungkin Anak bandel pernah Miss Dinar. Semoga enggak mau. Jadi pertanyaannya Romo, bagaimana tanggapan Romo apabila ada seorang atau ada Romo lain yang marah-marah dengan Miss Dinar apabila Miss Dinar tuh salah-salah gerakan saat melakukan tugas yang pada melakukan tugas misa begitu, apalagi di hari suci gitu ya. Padahal ini nih si Romo nih nggak datang ngelatih, nggak datang melihat latihan pun enggak, tapi kamu tuh salah, apalagi kalau marahnya di altar. Jadi kita yang udah senang-senang nih mau Miss Dinar, dimarahin oleh Romo. Mungkin pertanyaan pertama pertanyaan kedua yang lucu aja. Saya yakin saya juga bekerja sebagai stand up komedian Romo. Jadi bagus sekali materi Romo, ada premis, setup, punchline. Jadi kita semua ekspektasinya dipatahkan gitu ya. Dengan pernyataan apalagi habis didoakan, besoknya meninggal, itu kan gak kepikiran. Itu gimana cara Romo membuat materi semenarik itu tadi Romo? Mungkin dua itu. Mau belajar sih. Pertanyaan kedua saya tidak akan jawab. Karena itu metode jualan saya. Anda lihat YouTube saya saja. Thank you, terima kasih. Pertanyaan pertama menarik. Pernah ketemu dengan pastor yang seperti itu? Enggak pernah, memang pastor Yesuit. Sopan-sopan. Saya didikan pastor Yesuit. Tapi maaf, saya OSC. Jadi memang kadang-kadang ada pastor-pastor yang marah-marah. Suka marah-marah bahkan pada saat misa. Apa yang harus dilakukan? Novena supaya cepat dipindahkan. Stand up comedy kan? Ya, memang sorry ya, maaf. Betul, saya sebagai imam harus minta maaf dengan kelemahan saudara-saudaraku imam. Seringkali mereka maaf. Imam itu karena punya power, lalu mesdinar umat sebagai dia merasa ada di bawah dia, lalu dia perlakukan seenaknya. Seolah-olah dia betul tahu liturgi, betul sekolah liturgi, tapi kok nggak pernah melatih. Lalu pada saat latihan dimarah-marahin. Itulah pentingnya di dalam paroki ada koordinator liturgi. Gitu. Koordinator liturgi itu sebagai apa? Sebagai jembatan antara imam dan petugas liturgi. Jadi koordinator liturgi ini harus ngomong terus dengan imamnya. Maunya apa? Yo, ngomong. Kalau nggak mau ngomong cekek, gitu, bunuh dia gitu ya. Ngomong. Terus memang imam pun harus diingatkan. Tolong mengingatkan imam itu betul. Anda punya hak, punya. Tetapi belum tentu Anda yang cocok. Anda cocok untuk mengingatkan imam, jangan. Yang mengingatkan imam itu harus orang-orang yang dekat dengan imam itu. Pakai orang yang dekat. Ingat peristiwa perjamuan di Kana. Karena orang yang dekat yang minta. Padahal itu belum waktu Yesus. Maria akan ngomong, Yesus buatlah, jangan memalukan ibumu. Buat mujizat.
Belum waktunya ibu. Hei, saya udah ngomong ada Yesus, ada Yesus. Jadi lihat di sini bahwa imam pun harus diingatkan. Seringkali maaf, beberapa imam kami pun harus sadar kami pun bergumul dengan luka batin kami. Kami punya luka. Saya selalu cerita saya punya luka dengan ayah saya. Saya dulu di rumah retret, wih galak sekali mas. Saya tidak ada stand up komedi kayak gini, gak lucu kan. Pernah saya itu, kan saya sudah kerja di rumah retret 2000. Saya habiskan 1996. Saya sejak 1995. Ada yang anak-anak SMA ngikut retret saya di situ. Luka batin dengan saya. Dia sudah menikah. Lalu mertuanya ngomong, ada seminar Pastor Eko, ayo ikut, ayo ikut. Hah, dia tukang marah. Dulu waktu retret saya luka, sampai dia datang kepada saya. Saya minta maaf pada dia. Saya galak waktu retret. Kalau ada anak yang macam-macam, langsung saya, kuburan. Berdoa di kuburan. Di rumah retret kami ada kuburan para pastor. Kamu tidak bisa menghargai pastor yang hidup, hargai pastor yang mati. Siapa tahu nanti keluar dan terima kasih pada kamu. Saya keras banget, kasar. Lama-lama saya berpikir, saya orang terluka. Saya marah dengan ayah. Maka saya harus bereskan. Nah, ada pastor-pastor walaupun sudah membereskan, gak beres-beres. Maka maafkanlah, doakan pastor itu. Yaitu tadi, semoga cepat dipindah. Atau kalau perlu dipanggil Tuhan sekalian gitu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Romo. Kalau tadi Romo berdiri di sini keliling, ini anak-anak dari PPA ditanya terus. Sekarang saya memberikan kesempatan mereka untuk bertanya. Ayo, siapa yang mau bertanya? Salib kedua gua kirimkan ke kamu. Ada 2 salib. Salib dari Roma coy. Belum pernah ke Roma. Saya pulang balik seperti ke WC ke Roma itu. Sultan men, Sultan. Romo Kris. Tahun ini Holidor sudah pernah? Belum. 4 kali. Boleh pastor paroki di sini, tapi modal banyak gue. Pertanyaan. Saya kasih. Oke. Ayo, ada pertanyaan. Ini Bu, nanti saya kirim nanti ya. Selamat malam Romo dan Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi saya Dewi dari PPA Bloki. Jadi saya mau izin bertanya Romo. Jadi kan misalnya contohnya dengan PPA ini kan ada misalnya setiap bulan ada kegiatan gitu-gitu. Nah, ada ya 2 dari 10 itu anggota yang hanya ikutnya tuh ingin kegiatannya aja gitu loh daripada bertugasnya. Nah, gimana cara menyikapinya dan terkadang dia tuh tugas kalau misalnya udah ikut kegiatannya. Nah, kegiatannya ini sebagai motivasi dia atau hanya sebagai hal buruk alias dalam arti kayak alasannya pokoknya saya mau tugas kalau misalnya saya dikasih makan di kegiatan ini atau gitu. Dikasih apa? Makan. Iya, misalnya dikasih makan atau dikasih hadiah dalam suatu kegiatan gitu. Iya betul. Betul. Itu aja, Oke. terima kasih. Terima kasih. Siapa namanya? Dewi. Thank you Dewi. Dewi, walaupun PAPS ini hadirnya, dia tidak mau bertugas tapi mau ikut kegiatan. Bersyukurlah, enggak apa-apa. Terima saja. Kamu menyelamatkan jiwa-jiwa anak muda ini. Enggak apa-apa. Dia mau kegiatan bareng-bareng orang teman-teman seiman, enggak apa-apa. Nanti makin lama, makin dia asik, makin dia terlibat, makin dia mau memberikan dirinya. Ingat, anak muda itu butuh waktu. Butuh waktu, pelan-pelan. Baru dia mau kasih tugas. Enggak apa. Jadi selama dia mau ikut kegiatan, saya mau ikut kegiatannya doang kok. Misalnya rame-rame ini, acara ini. Enggak apa-apa, bawa aja, bawa. Jangan ditolak. Karena kalau ditolak, kamu akan kita akan kehilangan satu domba. Dia akan pergi ke gereja lain. Betul. Jadi nggak apa-apa sebagai pengurus, terima. Tapi pastor kurang dana, itu.
Beliau itu nggak mau pergi Holy Door karena mencintai umatnya. I love you. Oke, ada. Terima ada kasih, satu Dewi. lagi, kalau dari sebelah sini ada. Weh. Karena kamu semangat nggak dapat salib. dapat. Selamat malam Romo. Malam. Nama saya Ken dari PPA Bloki. Ken. Izin bertanya, selain tugas-tugas di altar, adakah peran lain yang dapat diemban oleh missioner di luar misa? Misalnya dalam kegiatan paroki atau pelayanan sosial. Keren. Kasih, Romo. Tepuk tangan. Bapak Ibu ingat, anak muda adalah masa kini dan masa depan gereja. Prodiakon adalah masa lalu. Maka waktu saya diminta Ibu Sandra rekoleksi prodiakon gitu ya, temanya apa yang diberikan ke Tuhan untuk Tuhan, kata saya ini nggak cocok. Untuk prodiakon harusnya mari kita mempersiapkan kematian. Menarik pertanyaan anak muda. Dari apa? Menurut saya dari keprihatinan. Dari keprihatinan apa? Seringkali anak muda tidak pernah dilibatkan, nggak pernah dipercaya. Ya atau tidak? Kita seringkali disalah-salahkan. Padahal mereka punya potensi. Punya potensi. Libatkan. Ada acara kayak gini, suruhlah nyanyi. Putra altar. Nah, apa yang bisa dilakukan sebagai putra altar? Waktu saya putra altar, kita punya tugas mati raga. Kamu tahu mati raga nggak? Nggak ngerti ya? Mati raga itu adalah cara hidup supaya saya jadi baik dengan cara apa? Melawan kesenangan saya. Misalnya, saya senangnya makan Kentucky. Ya atau tidak? Kalau Kentucky pasti makan yang pertama adalah dagingnya dan kulitnya saya sisakan belakangan. I will save the rest for the best. Gitu. Tapi karena saya suka, saya nggak mau makan Kentucky. Saya hindari Kentucky. Saya pindah ke tempat lain. Saya nggak makan Kentucky. Itu mati raga. Saya nggak mau doa, tapi saya malah berdoa. Itu mati raga. Nah, di kelompok saya waktu kecil, mati raganya apa? Setiap selesai misa, ekaristi, kita yang tidak bertugas harus mati raga apa? Mungutin sampah di gereja. Memang kita berkata, kan ada koster. Nggak bisakah kita berbelas kasih? Itu. Keren. Mungutin sampah di gereja. Dulu kan selalu ada madah bakti waktu saya kecil. Ditata madah baktinya satu-satu. Siapa? Putra putri sakristi. Lalu saya dulu punya children choir. Jadi kan saya pernah diragukan. Emangnya pastor bisa dirigen? Sejak dulu saya melatih kur anak-anak. Lalu kur anak-anak itu mau apa? Mau buat acara, kita cari dana. Lalu saya ngomong pastor paroki, kasih dana. Tapi kita mau kerja. Kerjanya apa? Kita sapu gereja, kita beresin gereja, kita lap bangku gereja. Jadi kamu bisa melakukan hal-hal seperti itu. Gitu ya. Jadi hal-hal yang apa? Yang membuat putra altar itu apa? Mencintai gereja. Yuk pasti halaman gereja ini kotor. Yuk kita operasi semut, mesdinar, putra altar, lakukan. Saya yakin orang tua akan tergerak hatinya oleh belas kasihan. You know, it's better to light a candle than to curse the darkness. Kelihatan gak ngerti. Bukan kamu gak bisa bahasa Inggris, Inggris saya kacau. Lebih baik menyalakan sebatang lilin daripada kita menggerutu tentang gelap.
Daripada kita nyalain gereja kita ini kotor, ya bersihin, ambil sampah. Jadi banyak hal kreatif yang bisa kamu lakukan sebagai anak muda. Untuk apa? Kita tidak hanya tugas di altar, kita pun mau mencintai gereja ini. Semoga menjadi insight. Terima kasih. Thank you, Ben. Terima kasih Romo. Saya ada di sini Romo. Oh ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya, tadi nyebutin merek nggak endorse kan? Enggak. Oke, kita pertanyaan berikutnya. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan tanggung jawab antara pekerjaan, keluarga, dan pelayanan di gereja, serta menentukan mana yang harus menjadi prioritas utama? Prioritas tetap keluarga. Tetap keluarga. Pelayanan harus keluar dari kepenuhan dalam hidup berkeluarga. Jadi tetap pertama-tama yang harus kita layani adalah keluarga kita. Pasangan kita, anak-anak kita. Menjadi sebuah kebohongan besar kalau kita bisa melayani orang lain tapi tidak bisa melayani keluarga kita. Kebohongan. Anda munafik. Jadi prioritas tetap keluarga. Karena nanti tidak bisa, Santo Petrus tidak akan bertanya, waktu di Bloki jadi apa? Prodiakon. 10 periode, neraka. Karena lu lupain keluarga 10 periode coy, gitu ya. Kita ditanya apakah engkau setia sebagai suami atau ayah dari anak-anakmu. Jadi prioritas harus keluarga. Bagaimanapun saya punya teman-teman pastor yang harus saya dekat, harus saya hargai. Jadi kalau kita berbicara tentang pelayanan dengan keluarga, keluarga harus menjadi utama. Saya ingat sekali seorang imam, Pastor Zanwe, waktu memberi retret bagus. Romo, pelayanan itu jangan seperti gelas diisi air lalu ditumpahkan. Jangan. Karena nanti kalau ditumpahkan, gelas itu kosong. Ya atau tidak? Dan kalau kosong, kalau seorang imam menumpahkan isi hatinya, melepaskan, lalu dia kosong, nanti yang masuk bisa tante-tante. Dan terjebak di sana. Jadi pelayanan itu harus apa? Air mengalir dan gelas itu tumpah, meluber. Nah, itulah pelayanan. Luberan dari berkat Tuhan yang saya terima dalam keluarga. Jadi di keluarga sudah mendapatkan perhatian. Saya senang bahwa setelah adik saya marah dengan ayah karena ayah terlalu banyak pelayanan, ayah saya langsung mengurangi pelayanan. Dan ayah saya akhirnya dekat dengan anak-anak. Main dengan kita, ngajarin kita, punya waktu dengan kita. Dan itu pun akhirnya kita anak-anak yang ngomong, Pak, kok Bapak nggak pelayanan, Pak, udah lama. Ayo kita bisa sendiri kok, Pak, Bapak pelayanan. Bener? Ya, bisa. Itu. Lihat. Akhirnya, lihat, orang rumah pun mengingatkan. Gitu. Jadi jangan sampai, kita mengutamakan ke gereja, lalu akhirnya lupa keluarga sendiri. Jangan pernah lupa, mujizat pertama terjadi di mana? Keluarga. Bukan di bait Allah, di keluarga. Yesus datang ke dunia pertama-tama lewat apa? Keluarga. Dalam kisah penciptaan Kejadian, mana yang diciptakan dahulu? Bait Allah dahulu atau Adam dan Hawa? Keluarga.
Terima kasih, semoga menjawab. Berikutnya Romo, masih punya ini kan tenaga kan Romo? Ya. Banyak kan? Cukup dua lagi. Ya, Satu lagi ya Romo? Ya, oke. Saat menghadapi masalah atau kendala pribadi termasuk keterbatasan waktu, bagaimana kita dapat tetap melayani secara efektif tanpa mengabaikan tanggung jawab yang lain? Gini, dalam pelayanan, kalau saya kan kadang-kadang begini Bu, dalam pelayanan kan tiba-tiba saja, misalnya keluarga saya butuh waktu saya. Lalu ini pelayanan, Anda harus jujur kepada tim Anda. Maaf, saya boleh break sebentar atau tidak. Yang lain pun harus mengerti. Makanya penting sekali para pelayan ini kan ada prodiakon, ada PPA, lalu ada CFJ. Anda tuh punya komunitas kumpul ngobrol. Saya, Anda tahu toh seangkatan dengan Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin. Saya memang selalu kontra dengan beliaunya. Karena luka batin saya. Saya sering dibully waktu saya sekolah dengan dia. Dia anak IPA, saya IPS. Dia pinter, saya bego. Dia uskup, saya pastor biasa. Saya terkenal, dia kurang terkenal. Uskup Anton ini yang paling saya suka adalah apa? Setelah jadi uskup, apa misi dia pertama? Dia datangin semua keluarga para pastor Projo Bandung. Dia kenal, dia tahu, dan dia tahu situasi keluarga-keluarganya. Dan uskup ngomong kepada para pasturnya, kalau kamu butuh dana, jangan pernah minta umat. Minta bapakmu, minta uskup kamu. Jadi uskup sudah tahu, oh keluarga ini punya masalah ini, dia akan bantu. Itu uskup Bandung. Jadi saya pun harus mengenal, kamu harus punya kelompok, oh tahu keluarga dia kayak gimana, keluarga dia kayak gimana. Sehingga kalau ada kemasalah, oh dia sedang punya masalah. Bukan untuk diomong-omongin, tetapi untuk dimaklumin. Peristiwa yang indah waktu ibu saya masuk ICU. Yang terakhir, dan akhirnya beliau meninggal. Beliau dirawat di rumah sakit Boromius, saya tinggal di rumah retret Pratista. Kurang lebih 25 kilo. Itu di Bandung, saya di luar kota. Saya sering kunjungin ibu. Karena ibu di ICU drop. Saya kadang-kadang nginep di rumah sakit. Tidur di alas. Karena really I love my mom. Retret sedang padat. Saya lari pontang-panting. Akhirnya pastor pimpinan saya panggil saya. Kok ke kamar. Dan pimpinan itu berkata, ibu kamu sedang sakit parah. Ibu kamu butuh kamu. Butuh kamu. Maka apa? Berhenti retret. Biarkan pastor yang lain ngisi retret. Kamu jaga ibu kamu. Pastor, tapi ini enggak apa-apa. Jaga ibu kamu. Jangan mikirin retret. Sudah ada pastor yang lain. Pergi. Ibumu butuh kamu. Wow. Merasa begitu bahagia. Saya dimengerti. Walaupun ini tanggung jawab saya memberi retret banyak banget. Tapi karena ibu sedang butuh, saya akhirnya dengan ibu saya membereskan. Dan setelah ibu meninggal pun pastor pimpinan bertanya, kamu bayar rumah sakit kurang atau tidak? Kalau kurang ngomong, biar akan bayar, bantu. You see, ini komunitas cinta. Ini komunitas kasih. Maka kalau tadi di pertanyaannya, wah, jadi bukan ini. Bagaimana? Bukan. Bukan. Bingung kan?
21. 21 Mas. Saat menghadapi masalah dan kendala pribadi. Ya, Saya baca. betul. Saat menghadapi masalah atau kendala pribadi termasuk keterbatasan waktu, bagaimana kita dapat tetap melayani efektif tanpa mengabaikan tanggung jawab. Ya, betul. Jadi pada saat dia sedang punya masalah, dia harus dilepaskan dari tanggung jawabnya. Saya sebagai kors prodiakon berani menggantikan. Dan jangan berarti kamu keluar ya. No. Kan punya periode, kita harus menghargai. Tetap menghargai. Kau boleh masuk lagi. Kau boleh masuk lagi. Jadi para pelayan yang terkasih, kita melayani di rumah Tuhan. Ingat, di rumah Tuhan. Jadikanlah belas kasih, pengampunan, cinta, dasar komunitas pelayanan Anda. Buat para pelayan itu nyaman di antara komunitas Anda. Dari kenyamanan itulah mereka akan merasa bahwa apa? Melayani Tuhan itu berarti apa? Merasakan cinta Tuhan di tempat pelayanan kita. Selamat melayani Bapak Ibu, setialah dalam pelayanan Anda. Terima kasih.